Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menanggapi permintaan pihak manajemen PT Angkasa Pura I Persero yang meminta keringanan pajak bumi dan bangunan PBB sebesar 20% kepada pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali. Gede Sumarjaya Linggih mendukung langkah tersebut dan berharap disetujui Pemda Badung. Hal itu disampaikan Gede Sumarjaya Linggih ditemui usai menggelar sosialisasi dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah LPDB KUMKM tahun 2023 bertajuk Pendampingan Koperasi melalui Inkubator Wirausaha Bergulir LPDB KUMKM di Provinsi Bali pada Sabtu 24 Juni 2023 di Wantilan DPRD Kabupaten Karangasem. Acara diikuti ratusan pelaku UMKM, pengelola dan anggota koperasi, termasuk juga disambut kalangan generasi Z dan milenial Karangasem yang baru belajar memulai usaha. Menurut Gede Sumarjaya Linggih, di masa pandemi, semua pesawat tidak ada yang beroperasi. Di sisi lain, manajemen wajib membayar biaya operasional seperti listrik dan air. Bahkan, anggota fraksi Golkar DPR RI ini menyebut, pihak Angkasa Pura I yang salah satunya mengelola Bandara Ngurah Rai saat itu harus mengurangi pegawainya. Selain itu, biaya operasional yang bersifat tetap seperti listrik, kebersihan, maintenance, dan perawatan taman, serta lain sebagainya tetap harus jalan sehingga itu yang menyebabkan Angkasa Pura I merugi. Karena kondisi itu, Gede Sumarjaya Linggih mengatakan lebih lanjut, sebenarnya jika ada permintaan untuk keringanan pajak, tentunya pemerintah daerah harus memberikannya. Terlebih lagi, pihak Bandara Ngurah Rai yang dikelola Angkasa Pura I juga sudah banyak mendukung program pariwisata yang membuat pariwisata di daerah Badung dan Denpasar semakin ramai, sehingga pajak hotel dan restoran atau PHR kedua wilayah tersebut terus meningkat. Bahkan saat ini Badung menjadi kabupaten terkaya di Indonesia. Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kabupaten Buleleng ini berharap saat masa sulit harus dirasakan bersama. Begitupun sebaliknya, di masa senang tentu harus bersama-sama menikmatinya. Selain itu, wakil rakyat yang sudah 4 periode mengabdikan diri di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini juga berharap ketika nanti situasi sudah benar-benar normal, kondisi Angkasa Pura I bisa pulih kembali. Di masa pandemi, pesawat semua tidak ada yang terbang, sehingga listrik, pegawai semuanya harus terbayar. Ya, bahkan sudah berusaha waktu itu Angkasa Pura I mengurangi pegawainya. Ya. Namun hal-hal yang bersifat tetap seperti listrik, kebersihan, dan penggantian peralatan, taman dan sebagainya tetap berjalan, sehingga itu yang menyebabkan akhirnya Angkasa Pura rugi. Biaya fix operasional tidak bisa dihindari, merugi. Dan saya berharap sebenarnya kalau ada permintaan untuk keringanan pajak, ya tentunya pemerintah daerah harus memberikan, karena kalau kita tahu bahwa Airport Ngurah Rai juga banyak mendukung program pariwisata yang menyebabkan sekarang ini Badung dan Denpasar pariwisatanya banyak, yang akhirnya PHR menjadi banyak, dan sekarang bahkan Badung menjadi kabupaten terkaya di Indonesia. Harapan saya kalau dalam masa sulit harus diterima berbarengan, artinya sharing the pain, ya, berbagi sakitnya. Tapi ketika nanti bagus, tentu sama-sama menikmati. Angkasa Pura menikmati, DPRD Kabupaten Kabupaten Kota Badung juga menikmati. Saya rasa ketika normal, maka itu akan pulih lagi Angkasa Pura, karena pada waktu kemarin benar-benar grounded semua, tidak ada pesawat yang hadir maupun pergi, yang akhirnya tidak ada penyewaan, dan kios-kios juga pada tutup. Penghasilan dari Angkasa Pura menjadi nol, sementara dia harus tetap memelihara pegawainya, dia harus tetap melihara infrastrukturnya seperti taman, listrik harus tetap dibayar. Semuanya harus berjalan, sehingga akhirnya mereka merugi. Itu saya berharap sangat wajar ketika Angkasa Pura mendapatkan keringanan. Tapi nanti kalau ketika sama-sama untung, tentu kan untungnya Angkasa Pura juga tidak hanya untuk
untuk di Bali. Ini sebenarnya karena kita Indonesia, untungnya Angkasa Pura nanti akan kita untuk memperbaiki infrastruktur tempat lain, mengembangkan daerah lain. Karena dulu waktu belum untung Angkasa Pura kan dapat dana dari pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur Angkasa Pura. Jadi kalau sekarang nanti kalau untung membangun di daerah lain, ya tentunya itu wajar aja karena dulu juga Angkasa Pura di Ngurah Rai ini dibantu oleh pusat, didirikannya oleh pusat. Gede Sumarjaya Linggih menegaskan kembali pandangannya bahwa sangat wajar bagi pihak Angkasa Pura I untuk mendapatkan keringanan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apalagi keuntungan yang didapat oleh Angkasa Pura bukan untuk Bali saja, tetapi juga untuk daerah lainnya di Indonesia, termasuk dalam hal memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan daerah lain. Bali 1 mengabarkan.